Kita semua pasti pernah ngalamin momen dimana rasanya dunia runtuh gara-gara kesalahan yang kita buat. Jantung kayak mau copot, pikiran langsung panik, dan kita nggak tahu harus gimana. Misal pas ulangan jeblok, hoodie kesayangan teman hilang waktu kita pinjam, mecahin piring favorit mama, atau lupa ngerjain tugas penting. Otak langsung nyari jalan keluar. Bukan aku, salah kucingku. Internetnya lagi down, gurunya aja yang gak suka sama aku. Pokoknya segala alasan keluar buat lepas dari tanggung jawab. Relate kan? Gue ngerti kok, semua orang pasti pernah ngalamin hal yang sama. Bertanggung jawab itu gak gampang. Ngaku salah tuh rasanya gak enak banget. Tapi percaya deh, nyari alasan dan nyalahin orang lain malah lebih capek. Bayangin berapa banyak energi yang kebuang cuma buat bikin alasan. Waktu yang seharusnya bisa dipakai buat hal lain malah kepake buat yakinin orang lain. Atau bahkan diri sendiri kalau itu bukan salah kita. Hasilnya stres sendiri, capek sendiri, dan yang lebih parah, orang-orang juga gak bakal percaya. Dalam hati kita sendiri juga tahu kalau kita bisa lebih baik dari ini. Jadi, kenapa nggak mulai belajar tanggung jawab dan berhenti nyalahin yang lain? Otak kita tuh emang udah terprogram buat menghindari rasa sakit. Dari zaman nenek moyang, otak kita selalu cari cara buat ngehindar dari situasi yang bikin kita nggak nyaman. Makanya pas kita bikin kesalahan, otomatis kita pengen nyari jalan keluar biar nggak malu atau nggak ngerasa bersalah. Jadilah alasan jadi tameng andalan. Tapi masalahnya, tameng ini ada harganya. Makin sering kita lari dari tanggung jawab, semakin kita ngerusak diri sendiri. Setiap kali kita nyari alasan, kita pelan-pelan ngeyakinin diri kalau kita tuh nggak mampu nanggung akibatnya. Kita ngerasa lemah, ragu sama diri sendiri, dan akhirnya terjebak dalam lingkaran setan. Makin sering nyalahin keadaan, makin sulit buat maju. Lama-lama kita percaya kalau kita cuma korban situasi. Padahal kita punya kendali atas hidup kita sendiri. Akhirnya kita stuck, gak berkembang, dan kehilangan banyak kesempatan buat belajar dan tumbuh. Coba inget deh, pernah gak lihat orang yang sering banget cari alasan dan nyalahin orang lain? Apa kita mikir, wah dia keren banget, pengen deh temenan lebih dekat sama dia? Gak mungkin kan, yang ada malah ilfeel. Alasan tuh kelihatannya emang kayak jalan pintas, tapi sebenarnya malah bikin kita kehilangan kepercayaan dari orang lain. Orang bisa tahu kok mana yang jujur dan mana yang cuma ngeles. Kalian mau dikenal sebagai tukang alasan atau sebagai orang yang bisa diandalkan? Pilihannya ya ada di tangan kita sendiri. Pernah nggak denger Bapak Jokowi sukses gara-gara nyalahin keadaan? Enggak kan? Beliau pernah ngalamin kesulitan, bikin kesalahan, jatuh bangun, tapi Bapak Jokowi nggak menyerah. Bapak Jokowi hadapi masalahnya, belajar dari kegagalan, dan bangkit lebih kuat. Sukses itu bukan berarti nggak pernah salah, tapi tentang gimana kita bertanggung jawab dan ngegunain kesalahan itu buat tumbuh. Gak ada yang namanya sukses instan tanpa belajar dan berani ngakuin kesalahan. Ngaku salah bukan berarti kita nyiksa diri sendiri loh. Ini tentang berani ngakuin kesalahan, belajar dari situ, dan jadi versi terbaik dari diri kita. Saat kita bertanggung jawab atas pilihan kita sadar kalau kita punya kendali atas hidup kita sendiri. Kita bukan korban keadaan, tapi arsitek kehidupan kita sendiri. Setiap kali kita berani ngakuin kesalahan, kita pasti ngerasa lebih lega. Kejujuran itu ngebebasin kita dari rasa bersalah dan malu. Kita juga jadi lebih percaya diri dan punya hubungan yang lebih kuat sama orang lain. Orang bakalan lebih respect sama kita karena kita berani bertanggung jawab. Ngakuin perbuatan itu langkah pertama buat bangun kepercayaan diri yang sesungguhnya.
kepercayaan diri yang gak gampang goyah cuma gara-gara masalah atau kegagalan. Dan ini juga ngebantu kita buat lebih siap menghadapi tantangan dalam hidup. Bertanggung jawab emang gak selalu gampang, tapi pasti bermanfaat. Ini adalah kunci buat unlock potensi diri, bangun hubungan yang lebih kuat, dan ngejalanin hidup yang lebih jujur dan penuh tujuan. Jadi, lain kali pas kepikiran buat nyalahin internet, coba deh tarik nafas dalam-dalam dan pilih jalan tanggung jawab. Percaya deh, kalian bakal kaget sendiri sama betapa hebat rasanya. Masih sama gue Nadia, sampai ketemu di Easy Talk selanjutnya.